Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Weton Rabu ya. Dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap optimis ya. Materi yang saya sampaikan bukan untuk menjatuhkan Anda ya, bukan untuk menjerumuskan Anda, tapi justru mengenalkan potensi ya, yang terdalam yang ada di dalam diri Anda gitu ya. Ini bukan ilmu ya. Bukan ilmu ya, tapi lebih masuk ke dalam batin Anda. Ketika Anda bisa mengendalikan batin Anda, ketika itu sudah kuat ya, sudah kuat rasanya, sudah kuat batinnya, Anda akan bisa mengendalikan dunia ini dengan mudah tanpa Anda harus bergerak susah-susah ya. Itu yang saya harapkan, walaupun materi-materi yang saya sampaikan ini masih sifatnya lahir ya, belum masuk ya, belum masuk ke batinnya lebih dalam ya, masih di kulitnya ya. Tapi ketika Anda ikuti terus, suatu saat pasti masuk gitu. Nah, kajian kali ini tentang Medar Sukmo ya. Medar Sukmo ini adalah pecah raga. Anda tahu Kian Santang itu kan bisa pecah jadi 7 ya. Pecah jadi 7 ya. Yang 2 itu kodam ya. Yang 4 itu sedulur papat, yang satunya pancer Anda, diri Anda. Nah, fenomena Medar Sukmo ini ya, ini sering dialami ya oleh orang-orang yang ahli wirid, orang-orang yang ahli zikir, ahli puasa, pokoknya ahli ahli ibadah menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing ya. Anda lihat di film-film itu ya, itu bukan berarti mitos, itu fakta gitu loh ya. Medar Sukmo itu fakta ya. Medar Sukmo ini pecah raga loh ya, bukan hanya Rogo Sukmo. Rogo Sukmo ini kan keluar satu itu ya, satu saja ya. Tapi kalau Medar Sukmo ini ya ada 4, bisa anda perintahkan kemana saja. Lah kebanyakan dari kita ini ya, kita mengalami Medar Sukmo itu ya, itu tidak bisa disengaja ya. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Ketika Anda ini sudah bisa berinteraksi dengan sedulur papat Anda, itu bisa. Ini butuh latihan ya. Nggak bisa kalau nggak latihan gitu ya. Tentunya tahapan yang Anda harus miliki adalah Anda ini harus bisa berkomunikasi dengan sedulur papat Anda. Tanpa itu Anda nggak akan bisa. Nggak akan bisa yang istilahnya Anda kehendaki gitu loh, Anda suruh gitu loh. Tapi kalau mereka yang medar sendiri, itu kapanpun bisa. Nah, biasanya ketika mereka itu pergi sendiri tanpa kita ketahui ya, tanpa kita suruh, itu manakala teman-teman Weton Rabu itu mengalami masalah yang berkepanjangan, yang sulit untuk diselesaikan, dan Anda menempuh jalan spiritual ya, artinya Anda ini pasrah kepada Tuhan ya, wirid ya, zikir ya, puasa ya, meditasi, segala cara spiritual sudah Anda tempuh. Ini biasanya ya, sukma Anda ini medar sendiri gitu loh ya. Ada yang ketemu teman Anda di sana, ketemu loh, kok saya pernah ketemu Anda di sini gini, padahal ya Anda di rumah. Atau keluarga Anda pernah melihat Anda. Banyak sekali fenomena semacam ini. Atau Anda ini dejavu ya, sering mengalami dejavu. Itu juga fenomena Medar Sukmo ya. Fenomena Rogo Sukmo juga itu ya, bisa Rogo Sukmo, bisa Medar Sukmo ya. Misalkan Anda pergi ke suatu tempat, ternyata seolah-olah Anda itu sudah hafal detail-detailnya, pojokannya. Di pojok itu ada kembang, di pojok itu ada pot misalkan. Itu detail Anda gitu. Apakah itu reinkarnasi? Bukan. Itu adalah Rogo Sukmo atau Medar Sukmo. Nah, Medar Sukmo ini manakala sukma Anda itu keempat-empatnya itu pergi keluar gitu. Nah, ini sering dialami ya, ketika kita ini batin kita ini sudah kuat, sudah suntuk ya, terus kita itu laku spiritual gitu ya, tanpa kita sengaja itu keluar dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau ahli ibadah, ahli tirakat ya, sering menjalani ilmu kebatinan dan sebagainya, itu bisa kita perintah sepanjang Anda ini sudah bisa berkomunikasi dengan sedulur papat Anda.
Misalkan ya, saya perintahkan, saya punya keperluan, dan misalkan saya punya keperluan 4 orang ya, yang satu di Banyuwangi, yang satu katakanlah di Blitar, yang satu di ya, Anda perintahkan satu kata perintah gitu ya. Seluruh papatku kakang kawah ya. Nah, coba Anda hubungi si A yang ada di Banyuwangi. Nah, selanjutnya hari-hari gitu ya. Saya perintahkan Anda ke Blitar, temui si A. Bisa kita perintah semacam itu. Ya. Ini bukan ilmu ya, bukan ilmu ya. Nah, kalau Kian Santang itu ilmu, ya ilmu. Tapi ini bukan ilmu, ini kekuatan batin, kekuatan sukma. Ketika kita itu sering laku, ya sering masuk ke dalam batin, maka kita akan memiliki kekuatan ini. Makanya teman-teman Weton Rabu, ketika Anda itu disakiti, menderita, sudah biarkan saja. Akan membentuk kegaiban-kegaiban semacam ini. Walaupun kita tidak bisa mensengaja keluar, tapi ini bisa sengaja keluar sendiri gitu ya. Dan keluarnya itu juga ada manfaatnya gitu ya. Tidak mungkin ya sukma Anda meninggalkan diri Anda kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada kepentingan, tidak mungkin. Atau karena memang diganggu, itu mungkin saja ya. Ketika orang itu oleng ya, depresi, stres ya, kena sihir, kena santet, kena pelet, itu sukmanya itu tidak lengkap gitu. Cuma 2 gitu ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman Weton Rabu ya. Walaupun sekelumit semacam ini, saya berharap teman-teman Weton Rabu ini bisa memiliki pemikiran, bisa terpancing ya, terpancing emosinya untuk mengetahui lebih dalam lagi ya. Ya mungkin 10 bulan lagi atau 1 tahun lagi lah saya akan bahas lebih detail lagi. Lama ya, 1 tahun ya. Tidak ada ya, insya Allah tidak ada 1 tahun. Doakan ya channel ini semakin besar sehingga bisa untuk biaya produksi gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.